Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya Smart Striker 82. Di video kali ini kita akan membahas karakteristik fungsi kuadrat yang berkaitan dengan sumbu simetri. Tujuan pembelajaran pada pertemuan keempat ini, siswa diharapkan dapat menentukan sumbu simetri jika diketahui titik potong dengan sumbu X. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menentukan sumbu simetri jika diketahui rumus fungsi kuadrat. Ini materi yang akan kita pelajari di video kali ini, yaitu sumbu simetri. Sumbu simetri pada fungsi kuadrat merupakan garis yang membagi kurva parabola menjadi dua sama besar. Menurut kalian, di manakah garis yang membagi grafik tersebut menjadi dua sama besar? Ya benar, garis yang membagi kurva ini sehingga menjadi dua sama besar adalah garis X sama dengan 2. Nah, anak-anak, kita ketahui bahwa garis ini merupakan sumbu X. Kemudian, bilangan yang ada di sini merupakan koordinat dari sumbu X. Kita ketahui bahwa sumbu Y ini merupakan X sama dengan 0. Kemudian kita geser X sama dengan 1, tadi letaknya di sini sejajar dengan sumbu Y. Kemudian X sama dengan 2, letaknya di sini sejajar dengan sumbu Y. Dan seterusnya. Jadi garis X sama dengan 2 adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, selanjutnya ada 3 kemungkinan dalam mencari sumbu X. Kemungkinan yang pertama, kurva tersebut menyinggung sumbu X, atau kurva tersebut memotong sumbu X di satu titik. Pada grafik berikut, kita akan mencari sumbu simetri di mana parabola tersebut memotong sumbu X di titik X, 0. Anak-anak, sebelum kita menyimpulkan, kita akan melihat contoh dari grafik berikut. Pada grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x minus 2 kuadrat di samping grafik ini, menurut kalian sumbu simetrinya di mana? Iya benar, sumbu simetrinya adalah x sama dengan 2. Nah, anak-anak, di sini karena titik potongnya berada pada koordinat 2,0, maka sumbu simetrinya yaitu X sama dengan 2. Nah, selanjutnya ketika grafik itu memotong sumbu X di titik 4,0, kira-kira sumbu simetrinya di mana? Ya benar, sumbu simetrinya adalah X sama dengan 4. Selanjutnya kita dapat menyimpulkan bahwa jika parabola memotong sumbu X di titik X, 0, maka sumbu simetrinya adalah, ya benar, sumbu simetrinya adalah nilai X yang ada pada koordinat tersebut, sehingga sumbu simetrinya adalah nilai X. Karena itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, jika kurva parabola ini memotong sumbu X di dua titik, misalkan X1,0 dan X2,0. Oke anak-anak, sebelum kita menyimpulkan secara umum, kita akan melihat contoh pada grafik tersebut. Pada grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat minus 4x plus 3, pada gambar berikut ini, menurut kalian berapakah sumbu simetrinya? Iya benar, sumbu simetrinya adalah x sama dengan 2. Menurut kalian, bagaimana cara mencarinya? Iya benar, kita cari nilai tengahnya. Untuk mencari nilai tengah, maka kita cari rata-ratanya dengan cara menjumlahkan 1 ditambah 3 dibagi 2. Sehingga secara umum, jika parabola memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0, maka sumbu simetrinya dapat dicari sebagai berikut. X1 ditambah X2 dibagi 2. Nah, anak-anak, selanjutnya kemungkinan yang terakhir adalah kurva tidak memotong sumbu X sama sekali, tapi diketahui rumus fungsinya. Coba kalian amati pada grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat minus 4x plus 6 di samping ini. Menurut kalian, berapakah sumbu simetrinya? Iya benar, sumbu simetrinya adalah x sama dengan 2. Nah, anak-anak, karena tidak ada bantuan dari titik potong pada sumbu X, kita akan amati dari persamaannya. Sebelumnya kita akan munculkan grafik fungsi kuadrat sebelumnya. Di grafik yang pertama, menyinggung sumbu X atau memotong sumbu X di satu titik, fungsinya adalah fx sama dengan x minus 2 kuadrat, kalau kita jabarkan menjadi x kuadrat minus 4x plus 4.
Kemudian grafik yang kedua memotong sumbu X di 2 titik. Rumus fungsinya adalah Gx sama dengan X kuadrat minus 4X plus 3. Dan yang terakhir, grafik fungsi kuadrat ini rumus fungsinya adalah Hx sama dengan X kuadrat minus 4X plus 6. Nah, anak-anak coba kalian amati ketiga persamaan ini. Dari ketiga fungsi ini ada koefisien-koefisien yang mempengaruhi sumbu simetrinya ini menjadi sama. Menurut kalian, koefisien apa sajakah itu? Ya benar, koefisien dari A dan koefisien dari B. Kita ketahui bahwa nilai A-nya sama semua, 1, 1, 1. Kemudian koefisien dari B adalah minus 4, minus 4, minus 4. Sedangkan nilai C-nya itu tidak ada yang sama, 4, 3, 6. Jadi yang mempengaruhi sumbu simetri terletak di A dan B. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan kedua koefisien ini A dan B sehingga kita dapatkan nilai 2. Menurut kalian, bagaimana caranya dari nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan minus 4 menjadi sumbu simetrinya adalah 2? Ya, benar. Jadi, 2 ini diperoleh dari kebalikan dari nilai B, minus 4 kebalikannya adalah 4, kemudian dibagi 2 dikalikan hanya 1. Nah, kita peroleh 4 dibagi 2 adalah 2. Sehingga anak-anak sumbu simetri dapat dicari sebagai berikut. X sama dengan minus B per 2A. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan simpulkan ada 3 kemungkinan dari sumbu simetri. Jika parabola memotong sumbu X di titik X,0, maka sumbu simetrinya adalah ya nilai X itu sendiri. Oke, yang kedua, jika parabola memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0, maka sumbu simetrinya dapat mencari titik tengah dari kedua titik koordinat tersebut. Caranya adalah kita jumlahkan X1 tambah X2 kemudian dibagi 2. Dan yang terakhir, jika parabola dengan rumus fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka sumbu simetrinya dapat dicari dengan rumus minus b per 2. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan melihat contoh soal yang berkaitan dengan sumbu simetri. Tentukan sumbu simetri dari fungsi kuadrat berikut. Yang pertama, jika diketahui grafik fungsi kuadrat seperti pada gambar. Nah, di sini kalian tinggal mencari sumbu simetri atau garis yang membagi kurva menjadi 2 sama besar. Garis yang dimaksud adalah X sama dengan 3. Selanjutnya, soal B dan C ini berkaitan dengan rumus sumbu simetri pada fungsi kuadrat, yaitu minus B per 2A. Kita tinggal cari A-nya di sini 1, kemudian B-nya sama dengan minus 6. Nah, C-nya di sini nggak berpengaruh pada sumbu simetri, jadi kita abaikan saja. Kita fokus di nilai A dan nilai B. Maka kita tinggal masukkan ke rumus sumbu simetri adalah kebalikan dari B, kebalikan dari minus 6 adalah 6, dibagi 2A, 2 kali 1, sehingga kita peroleh nilainya adalah 3. Nah, untuk yang soal berikutnya, Gx sama dengan minus 3x kuadrat plus 12x minus 7. Di sini diketahui A-nya minus 3, B-nya sama dengan 12. Nah, di sini C-nya juga tidak berpengaruh. Maka kita peroleh sumbu simetrinya adalah minus B minus dari 12 dibagi 2 kali A. A-nya di sini minus 3. Sehingga kita peroleh minus 12 dibagi minus 6, nilainya sama dengan 2. Nah, soal selanjutnya berkaitan dengan titik potong pada sumbu X. Di sini memotong sumbu X di titik minus 5,0 dan 3,0. Maka sumbu simetrinya dapat kita cari sebagai berikut. Kita cari titik tengahnya minus 5 tambah 3 dibagi 2. Sehingga kita peroleh minus 2 dibagi 2 sama dengan minus 1. Dan yang terakhir, grafik ini memotong sumbu X di titik minus 6,0 dan minus 2,0, sehingga sumbu simetrinya adalah minus 6 ditambah minus 2 dibagi 2. Ini kita peroleh minus 8 dibagi 2, hasilnya adalah minus 4. Oke anak-anak, saya rasa cukup mudah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.